Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Basbiring. Di dalam video kali ini, saya kepengen langsung bertanya kepada seseorang yang disebut ahli agama, ahli hadis, ahli sunnah, yang paling nyunnah, yaitu Kang Jawas. Ya, Assalamualaikum Kang Jawas. Semoga Anda sehat selalu, semoga Anda tambah ilmu, sehingga Anda tidak pernah meminta-minta dalil lagi kepada Ormas Aswaja. Di sini saya pengen bertanya kepada Anda langsung, dan saya pengen banget Anda menjawab video saya ini, pertanyaan saya ini. Terserah Anda mau melalui mana, melalui alam gaib, melalui terserah, karena Anda lebih paham yang namanya alam-alam itu daripada alam sunnah. Dari segi mana Anda mengatakan bahwasanya maulid itu bid'ah? Bahkan setiap kali bulan Rabiul Awal, pasti yang namanya maulid bid'ah, bid'ah, maulid bid'ah itu selalu itu. Nah, itu langsung viral di mana-mana. Bahkan cucunguk Anda di media sosial atau di grup-grup Facebook, grup-grup WhatsApp, itu semuanya rame itu tentang mengkafir-kafirkan orang-orang yang melakukan maulid. Mungkin aja Anda tidak tahu apa isi dalam maulid tersebut. Jadi di sini saya pengen jelaskan, isi maulid itu sebenarnya ada 7. Cuman karena Anda masih bodoh, belum mengetahui banyak ilmu, saya tambah menjadi 8. Saya tambah 1 bonus buat Anda, sehingga Anda bisa menambah ilmu lagi. Baik, poin pertama yang ada dalam maulid itu adalah selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di situ kami berselawat bersama-sama, berjamaah. Seluruh yang ada di situ kita berselawat kepada Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melakukan zikir bersama. Selain kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita juga berzikir kepada Allah. Berzikir, mengagungkan nama Allah, menyebut asma Allah, membesarkan Allah dalam hati kita. Yang poin ketiganya adalah membaca sirah Nabi. Bagaimana seseorang mengakui cinta kepada nabinya, pengikut sunnah nabinya, tapi dia tidak tahu jalan, dia tidak tahu sejarah nabinya, sejarah lahirnya nabinya. Tapi di dalam maulid, setiap kali kami melaksanakan maulid, kita selalu diperkenalkan dengan sirahnya Nabi, anaknya Nabi, istrinya Nabi, sahabat-sahabatnya Nabi, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi minum, bahkan bagaimana Nabi ke kamar mandi, bagaimana pakaian Nabi, bagaimana tutur kata Nabi. Bahkan Nabi tidak pernah membid'ahkan, mengkafirkan seseorang muslim. Nah, itu dia. Yang keempat adalah tausiah dan majelis ilmu. Nah, di situ kita adalah dibimbing oleh salah satu ustadz atau beberapa pada alim ulama di situ adalah mendakwahin kita. Isinya apa? Ya, menceritakan tentang Al-Quran, bagaimana indahnya kampung akhirat, bagaimana ancamannya di kampung akhirat kelak, bagaimana kehidupan kita di kubur, bagaimana kita menjalani kehidupan sesuai dengan tuntutan agama, dan itu ada di maulid. Nah, yang kelima itu adalah iktikaf. Iktikaf di dalam masjid. Nah, dari maulid itu kita diajarkan cara-caranya iktikaf, sebagaimana iktikaf, pada hari apa aja iktikaf, di jam-jam kapan aja, di hari-hari apa aja, di bulan-bulan apa aja yang paling bagus. Nah, tetapi di dalam maulid itu juga sudah terhitung iktikaf. Kenapa di situ kita berselawat, bermunajat, mohon ampun, itu kan salah satu iktikaf. Nah, yang ke-6 adalah infak dan sedekah. Nah, setiap orang yang maulid dia pasti melakukan infak. Dengan sukarelanya dia bersedekah, infak, sedekah, infak, sedekah. Kenapa? Satu sisi dia bertemu dengan yang lainnya, dengan bertegur sapa, dengan senyum, membahagiakan orang, itu juga sudah bersedekah. Lain sisi dengan infak. Kenapa infak? Karena kita yakin setiap kita umat Islam berkumpul pasti melakukan infak. Dan infak itu adalah infak jariah, karena banyak masjid yang kekurangan. Ada satu masjid yang masih kekurangan tempat wudhu, kamar mandi, karpet yang perlu diganti, atap yang sudah mulai bocor. Nah, di dalam maulid itu kita menghasilkan itu. Yang ketujuh adalah silaturahmi, untuk menjalin ukhuwah
Islamiahnya. Karena apa? Karena kesibukan sehari-hari setiap insan manusia yang hidup di dunia, sehingga sangat mungkin sekali tidak melakukan silaturahmi setiap harinya. Namun di dalam maulid ini, kita insya Allah dipertemukan semuanya dengan umat Islam yang melakukan maulid, bukan yang membid'ahkan maulid. Yang kedelapan ini adalah untuk bonus yang saya persiapkan untuk Kang Jawas. Maulid pertama kali diselenggarakan adalah itu bergembira atas kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Jadi mustahil kita melakukan maulid kalau kita tidak ada rasa bahagia. Nah, dari maulid itu kita tahu dari mana anak istri Nabi, sahabat-sahabat Nabi, siapa nama istri Nabi. Mungkin Anda tidak tahu siapa-siapa saja nama istri Nabi. Bahkan jumlahnya istri Nabi saja mungkin saja Anda tidak tahu. Nah, itu adalah poin-poin penting yang di dalam maulid. Begitu mulianya susunan acaranya, begitu rapinya susunan acaranya, dimulai dari berselawat, berzikir, membaca sirah Nabi, tausiah, iktikaf, infak, silaturahmi, dan umat Islam yang bahagia atas kelahiran nabinya. Lantas di mana sisi bid'ahnya? Di mana sisi bid'ahnya? Tidak cukup sampai di situ, bahkan Anda mengkafirkan. Kafir. Anda tahu kafir? Orang kafir itu ketika dia hidupnya kafir, matinya kafir, maka dia kembali ke neraka. Sedangkan umat Islam matinya dalam keadaan Islam, tapi Anda kafirkan, na'udzubillah. Nah, di sini saya punya perbandingan. Saya sih tidak paham maknanya apa, sehingga saya pengen bertanya banget ya. Yang pertama tadi saya pengen nanya, kenapa Anda sampai membid'ahkan yang namanya maulid? Nah, yang kedua, mana lebih mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Muhammad bin Abdul Wahab? Karena saya mengkutip dari salah satu kitab, yaitu kitabnya Bin Bas, di juz 1 halaman 178, beliau berkata, beliau mengharamkan bau maulid, membid'ah sesatkan acara tersebut. Sama seperti doktrin-doktrin Anda selama ini yang selalu membid'ahkan dan mengkafirkan maulid. Nah, tetapi yang lebih uniknya lagi, di sini ada penyimpangan dan penyesatan yang saya anggap ini adalah sesat. Tapi saya tidak tahu apa ini sebenarnya. Tadi daripada nanti saya ngelantur berbicaranya, bagus saya nanyakan langsung ke Anda. Beliau berkata, jadi si Bin Bas ini berkomentar ya, tentang acara lahapan Wahabi yang berjudul Usbu Al-Muhammad Syekh Muhammad bin Wahab. Sedangkan maulid di kitab tersebut di bid'ah haram sesatkan, tetapi di sini ada Usbu Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maulid bid'ah ini dikhususkan untuk memperingatinya, begitulah. Bahkan dia tidak tanggung-tanggung dalam melaksanakan acara itu adalah selama sepekan. Bunyinya begini, saya baca aja ya. Sepekan kewajiban mengenang dan menghayati sejarah perjalanan hidup dan jihad Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan kata lain, mewajibkan, beliau berkata, perkara tentang sepekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saudara-saudara yang mulia. Ini orang tidak pernah baca Quran ini, yang menyusun kitab ini. Menurut saya, kalau dia yang menulis kitab ini rajin baca Quran, paham Quran, ngerti sunnah, otomatis coretan tintanya tidak saudara-saudara yang mulia, saudara yang beriman dong. Ya ayyuhallazina amanu, saudara yang beriman, bukan yang mulia. Tapi oke lah, kita anggap saja yang nulis ini orang bodoh. Sesungguhnya berkumpul untuk mempelajari mazhab salaf yang soleh, antara lain mempelajari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab
dan mengenalkannya kepada masyarakat adalah perkara yang wajib dan termasuk ibadah sunnah yang paling agung kepada Allah. Karena sesungguhnya itu tolong menolong. Maulid berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad, mempelajari sirah Nabi Muhammad, mempelajari, mentauladani sifat-sifat Nabi Muhammad, bid'ah. Di kitab ini adalah mengajak, mentauladani, mempelajari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebetulnya bagi Wahabi sendiri, Muhammad bin Abdul Wahab ini seorang nabi atau seorang ulama? Karena yang wajib dipelajari itu adalah seorang nabi. Yang wajib ditauladani itu adalah nabi, bukan ulamanya. Begitu. Tetapi ini adalah di poin pertama halaman 178 dia mengkafirkan, membidah sesatkan orang yang maulid. Maulid tadi sudah saya jelaskan isinya. Sedangkan ini adalah mewajibkan, bahkan itu salah satu ibadah wajib. Ibadah wajib, Masya Allah, ibadah wajib. Ini betul-betul nih, menurut saya kafir lah. Jadi tolong dijawab langsung ya tentang kitab yang saya baca tersebut. Judulnya Usbu al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kitabnya yang pengarangnya adalah Bin Bas. Masih di dalam juz 1. Halamannya supaya Anda cepat mencarinya itu adalah halaman 178 dan halaman 382. Oke, sekian buatnya Kang Jawas. Nah, dalam video ini saya juga pengen nanyakan kepada pendeta, yaitu pendeta Firanda, pendetanya Wahabi. Saya pengen bertanya satu dalil saja, karena saya capek tuh 6.666 ayat di Al-Quran nggak pernah menemukan tentang Tritauhid. Mungkin Anda tahu tentang Tritauhid. Mungkin Anda pernah membacanya di Quran surah berapa, ayat berapa, di juz berapa. Tolong tunjukkan kami umat Islam tentang dalil Tritauhid, karena beberapa kali saya nanyakan pada gerombolan-gerombolan Anda di media sosial, di grup-grup media sosial tentang Tritauhid. Semuanya akidahnya atau jawabannya menyimpang atau sembrono gitu. Kelihatan sih nggak berilmu begitu kan. Yang ada ketika kita tanya lebih dalam makna dari Tritauhid, justru semuanya mencaci dan memaki begitu. Kalau seandainya ada dalil, terangkan dalilnya ini, kan begitu. Karena sekarang saya melihat satu video Anda di YouTube juga, dalam suatu majelis Anda berkhutbah di situ, begitu besar saya lihat papan whiteboard, Anda menerangkan tentang Tritauhid. Satu jemaah Anda yang menurut saya, yang saya anggap itu cerdik daripada yang lain, dia nanyakan, Ustadz, sebetulnya bukan Ustadz sih, pendeta, harusnya kan begitu. Dalilnya mana? Begitu. Anda yang selama ini yang punya slogan dalilnya mana? Gerombolan Anda ya, bukan cuma Anda, gerombolan Anda. Dalilnya mana? Contohnya mana? Kalau tidak ada dalil maka tertolak. Kalau tidak ada contohnya semuanya tertolak. Nah, di sini Anda memahamkan jemaat Anda bahwasanya itu tidak ada dalil dan Anda memaksanya untuk diterima begitu. Tentang Tritauhid. Nah, dengan santai, dengan anteng mengatakan ini tidak ada dalilnya, tapi Anda harus paham. Nah, sedangkan Maulid juga tidak ada dalilnya, tapi kenapa kalian tidak mau paham? Nah, tahlilan juga tidak ada dalilnya, tapi kenapa kalian tidak mau paham? Sekarang saya tanya, Tritauhid apa dalilnya? Ya terserah, saya menganggap Anda itu hanya seorang pendeta, karena ulama, seorang pendakwah di luar agama Islam adalah pendeta. Terserah Anda mau pendeta Yahudi, mau pendeta ISIS, mau pendeta Wahabi, terserah. Yang jelas bagi saya pribadi, Anda itu bukan ustadz atau ulama, sangat jauh sekali.
Karena bagi saya pun, bagi saya pribadi, Anda itu bukan seorang yang muslim. Bukan seorang muslim. Kenapa? Air seni onta itu adalah bukan minuman, tapi najis. Begitu juga kotoran kucing itu adalah bukan suatu yang bersih, tapi sifatnya najis. Begitu juga dengan onani, itu adalah satu perbuatan yang jahil, yang zalim. Itu bukan ibadah sunnah. Begitu juga dengan ukhti yang menyusuin atau mengajak berzina, berbuat mesum kepada suami orang lain. Itu adalah bukan ajaran. Mungkin itu ajaran Tri Tauhid begitu. Tapi saya kepengen tahu Tri Tauhid itu apa, dalilnya apa. Karena Anda kan selama ini kan mengatakan tentang Islam, Islam, Islam. Islam ini nggak perlu Anda obok-obok. Islam ini udah selesai. Udah disusun rapi oleh ulama-ulama salafi soleh. Dan dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, umat Islam tidak ada bentrok. Kami hidup di Indonesia berdampingan dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Majelis Tabligh, RT. Muhammadiyah kami yakini mereka tidak pernah berkunut, mereka tidak mengadakan maulid, tapi kami mengadakannya, berkunut dan bermaulid. Namun, Muhammadiyah tidak pernah mengkafirkan kami, tidak pernah membid'ahkan kami. Bahkan kami pun begitu juga, ketika dia tidak berkunut, kami tidak pernah membid'ahkan mereka. Tapi Anda, orang yang baru kemarin datang, yang umurnya masih 2,5 hari lewat 2 jam, udah berani mengkafirkan, membid'ahkan begitu. Sedangkan Anda sendiri yang Anda dialogkan, yang Anda fatwakan, itu tak berdalil. Kalau menurut kami orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi kepengen sekali, saya pengen tahu tuh dalilnya apa itu tentang Tri Tauhid, tolong dijelaskan. Tapi dalilnya harus ada dua ya, Al-Quran satu, As-Sunnah satu. Buat Kang Jawa, pakai S, Jawa S, tolong dijelaskan mana lebih utama maulid yang dimaksud berbahagia atas kelahiran Rasulullah, atau ini tadi Usbu al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitabnya bin Bas. Nggak tahu nih, entah memperingati hari kematian kah yang diadakan selama sepekan. Sepekan loh, perintahnya begitu. Nah, karena itu adalah salah satu perkara wajib, ibadah wajib. Sedangkan maulid bukan perkara wajib, tapi sunnah. Oke. Oke, demikianlah video saya yang buat ini untuk Kang Jawa dan Kang Firanda. Saya pengen banget nih jawabannya buat Pendeta Firanda terutama tentang Tri Tauhid. Karena Tri Tauhid ada Tri NN itu nggak tahu lah, entah sama atau berbeda, nggak tahu. Saya tidak kepengen menyebut agama orang lain, tapi saya kepengen membahas agama saya sendiri. Oke, buat teman-teman semuanya mohon bersabar. Semoga dalam video ini Kang Jawa dan Pendeta Firanda mau menjawab tantangan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.